Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha pada konten Ngomik, ngobrolin komik. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku akan membahas satu komik yang ajib banget, gila banget, keren banget. Judulnya adalah Shumatsu no Valkyrie, atau dalam bahasa Inggrisnya Record of Ragnarok. Aku suka banget komik ini, dan di awal video ini aku bilang bahwa aku sangat merekomendasikan komik satu ini, dan aku beri nilai 9,9 dari 10. Karena kenapa? Nanti akan aku jelaskan. Sebelum kita review dalamnya, aku akan memberikan kalian sebuah informasi singkat tentang komik ini. Tapi aku sambil baca ya, karena panjang banget dan aku nggak hafal semua informasinya. Nah, mulai dari siapa yang membuat komik ini. Komik ini diciptakan oleh Fukui Takumi dan Umemura Shinya yang membuat story atau ceritanya, sedangkan artnya atau yang menggambar dibuat oleh Aji Chika. Tapi sayangnya aku tidak bisa menemukan informasi lengkap dari mangaka ini. Bahkan fotonya aja aku tidak dapat. Aku nggak tahu kenapa mangaka dari Jepang itu ya sangat tertutup dengan kehidupan pribadi mereka. Bahkan wajahnya aja nggak ketahuan gitu. Bahkan banyak dari mereka tidak punya sosmed yang sesuai dengan nama pena atau nama panggung ini namanya. Nama mereka yang digunakan dalam membuat komik. Shumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok ini terbit pertama kali pada 25 November 2017 di Jepang. Dan sampai sekarang masih ongoing. Ketika aku merekam video ini, kalau nggak salah sudah mencapai chapter ke-44 di Jepang sana. Genre dari Record of Ragnarok ini bukanlah shonen. Kalau shonen itu kan kayak ceritanya seperti pemuda cowok gitu kan, yang harus struggle dengan kehidupan dia, dan dia harus bertarung demi orang lain. Dan ciri khas dari shonen itu adalah karakternya itu berkembang lebih baik melalui pertempuran. Kalau Record of Ragnarok ini genrenya itu bukan shonen tapi seinen. Jadi seinen itu lebih hampir mirip dengan shonen, tapi target pasar mereka itu adalah cowok, khusus cowok yang umurnya 18 tahun sampai 45 tahun. Karena gap umur inilah ceritanya pun lebih dewasa daripada cerita shonen yang lebih kalau shonen itu target pasarnya itu 18 tahun ke bawah. Tetapi semakin kesini cerita seinen dan shonen itu pasarnya udah mulai istilahnya mulai bercampur gitu. Jadi umur berapapun bisa membaca, karena emang cerita seinen itu lebih mikir dan emang lebih bagus daripada shonen kebanyakan. Iya, nggak semuanya sih. Di Indonesia sendiri, Record of Ragnarok ini sudah mencapai volume ketiga. Di Indonesia sudah mencapai 3 volume. Nah, ini kelihatan ya. Diterbitkan oleh penerbit MNC dan Akasa Comic. Nah, cerita dari Record of Ragnarok ini meskipun sebenarnya target pasar mereka adalah cowok yang dewasa, 18 tahun sampai 45 tahun, tapi premis dari ceritanya itu sebenarnya simple banget. Jadi premisnya begini, manusia diciptakan oleh dewa, dan sudah melalui berjuta-juta tahun lamanya manusia ada, manusia hanya menunjukkan keburukannya. Dan sampai pada akhirnya dewa mengadakan rapat yang diadakan selama 1000 tahun sekali untuk menentukan nasib dari manusia. Rapat ini dipimpin oleh Dewa Zeus. Kalau kita tahu, Dewa Zeus itu adalah legenda dewa Nordik. Rapat ini membahas apakah manusia harus dilanjutkan kehidupannya atau kita musnahkan saja. Kita dalam artian ini adalah dewa. Jadi dewa di sini tidak cuma satu, tapi dewa yang ada di seluruh kepercayaan yang ada di alam, yang ada di dunia nyata ini merupakan dewa. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa manusia lebih baik dimusnahkan saja. Sampai pada akhirnya datang seorang Valkyrie, atau seorang, kalau di sini diterjemahkannya sebagai makhluk setengah dewa. Dia meminta penangguhan hukuman dari manusia dengan cara yang aneh. Menurut dia bagus, tapi menurut dewa aneh. Kalau di komiknya dia menceritakan atau mengusulkan sebuah dia mengusulkan sebuah solusi, apakah manusia harus dimusnahkan atau tidak. Kalau sesuai di buku ini, sesuai Undang-Undang Valhalla pasal 62 ayat 15, klausa super istimewa,
pertarungan 1 lawan 1 antara dewa melawan manusia yang disebut sebagai Ragnarok. Dan setelah itu dipilihlah 13 perwakilan dari dewa dan 13 perwakilan dari pihak manusia. Jadi Ragnarok adalah pertarungan antara perwakilan manusia dan perwakilan dari dewa untuk menentukan siapa pemenangnya. Jika yang menang dewa, manusia akan dimusnahkan. Jika yang menang adalah pihak manusia, maka manusia akan diteruskan kehidupannya. Dan dari 13 dewa dan 13 manusia ini muncul nama-nama yang sangat keren. Terutama sih, kalau menurut aku sih di perwakilan manusia itu orang-orang yang kita kenal, kebanyakan kita kenal sih. Dan itu keren-keren banget. Sedangkan di pihak dewa, itu nama-nama dewa yang sudah kita ketahui di pengetahuan umum. Tokoh-tokoh manusia yang paling mantep untuk sampai saat ini, yang aku tahu, yang pertama adalah Lubu. Gila ya, Lubu. Kalau kalian yang main Dynasty Warrior pasti tahu Lubu. Yang kedua yang paling aku suka adalah Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan di dunia. Kalau di agamaku, di agama Islam, ya nggak mau bawa agama deh. Pokoknya Adam gitu, manusia pertama. Jack the Ripper. Kalau kalian baca pertarungan Jack the Ripper itu gimana ya kalau mau menjelaskan ya? Pertarungan Jack the Ripper adalah pertarungan yang membuat kita sebagai pembaca yang tadinya mendukung manusia menjadi merasa ya pantas manusia mau dibunuh, pantas manusia mau dimusnahkan. Akhirnya kita jadi perang batin gitu, mau dukung manusia atau mau dukung dewa. Kalau tidak salah sekarang sudah mencapai pertarungan ke-6. Dan dari 6 pertarungan ini, pertarungan yang paling manly, paling gila, paling buat aku wow, pertarungan antara Raiden Tamemon dan Dewa Shiva, Dewa India. Itu gila, itu keren banget. Itu pertarungan bener-bener laki. Dan aduh, kalian harus baca, sumpah kalian harus baca Record of Ragnarok. Setelah aku membaca Record of Ragnarok atau Shumatsu no Valkyrie ini, aku menemukan 2 poin bagus dari komik ini. Yang pertama, artnya super gila, detail, brutal, no sensor. Jadi kalau misalnya ada yang tangan yang putus ya putus, kepala yang putus ya putus, badan hancur ya hancur. Dan itu gambarnya ajib banget, mantep banget. Aku nggak ngerti harus bilang apa tentang artnya. Kalau ada skor 1-10, artnya itu 100, aku jamin. Tapi mungkin untuk beberapa orang artnya terkesan creepy ya. Tapi kalau buat aku, mungkin karena ini seleraku, jadi ini bener-bener keren banget. Apalagi ceritanya, waduh ya Allah, mantep. Poin kedua, mengapa kalian harus membaca Shumatsu no Valkyrie. Dalam cerita ini, tidak ada tokoh utama sama sekali. Berbeda dengan cerita-cerita lainnya di mana main character hanya 1 atau 2. Dan lainnya adalah karakter pendukung. Sedangkan di Record of Ragnarok ini, di setiap pertempuran yang terjadi, semua peserta dari dewa atau dari manusia adalah tokoh utama dalam cerita. Karena kita disuguhkan background story mereka sebelum pertarungan tersebut, yang membuat kita merasa iba, yang membuat kita merasa kagum, yang membuat kita merasa, oh ya pantas kalau kayak gini alasannya. Jadi yang awalnya kita ingin membela manusia karena anjir nih dewa masa kayak gini, masa manusia mau dihancurkan hanya karena itu. Setelah kita membaca background story dari dewa dan background story dari manusia, kita sebagai pembaca itu mixed feeling gitu. Kita jadi ngerti bahwa sesungguhnya apa ya, nggak ada konklusi. Malah kalau menurutku cerita ini belum ada konklusinya. Yang penting ini keren banget dan nggak ada tokoh utama. Semuanya diberikan dan diceritakan secara tepat dengan porsi yang pas. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian ingin membaca ini minimal. Dan aku harap kalian akan membeli komik aslinya. Di Gramedia banyak. Harganya adalah 45.000. Tapi untuk 45.000 ini bukunya tebal banget, keren banget. Kalau mau dibandingkan dengan keluaran yang hampir mirip, Jujutsu Kaisen ini untuk ukuran agak lebih lebar Shumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok, tapi build-nya bagus, pakainya book paper juga. Kalau yang ini nggak usah aku review terlalu detail karena komik-komik sekarang semuanya hampir memakai book paper. Dan build-nya sangat bagus, kertasnya bagus, terjemahannya mantep.
Cuman kalau yang ini masih menggunakan efek-efek suaranya itu diterjemahkan. Misalnya kayak kalau di Jujutsu Kaisen, efeknya ini masih ditulis menggunakan bahasa Jepang dan ada terjemahannya kecil. Kalau di Shumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok ini masih seperti komik biasanya, diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian tertarik untuk membaca Record of Ragnarok dan membeli komik aslinya di toko buku kesayangan kalian. Nama aku Vincent. Ciao.